Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khusus Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas materi tentang kingdom plantae ya, kingdom tumbuhan. Untuk video kali ini kita akan lebih fokus ke salah satu divisi ya, yaitu divisi Bryophyta atau divisi tumbuhan lumut. Untuk divisi yang lain akan dibahas pada video yang lain juga. Baik, kita mulai pembahasan kita kali ini. Nah, ini kita lihat beberapa jenis tumbuhan yang saya kira kita sudah tidak asing. Memang di sekitar kita banyak sekali jenis tumbuhan, kita tidak bisa terlepas ya dari tumbuh-tumbuhan karena memang banyak sekali jenis ada di sekitar kita. Nah, ini beberapa contoh. Ini juga dari tumbuhan ya, buah-buahan ya, tumbuhan yang menghasilkan buah. Ada juga tumbuhan yang untuk tanaman hias ya, menghasilkan bunga yang menarik. Ini bermacam-macam jenis tumbuhan. Nah, ini juga beberapa jenis tumbuhan yang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita lihat yang pertama, ciri-ciri tumbuhan. Ini kita bahas lebih umum dulu sebelum nanti kita bahas ke divisi Bryophyta ya. Ini ciri tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhnya tubuh multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Tidak ada tumbuhan yang uniseluler atau satu sel ya. Yang kedua, memiliki klorofil. Ini salah satu ciri khas dari tumbuhan adalah memiliki klorofil. Dan klorofil inilah yang menyebabkan tumbuhan itu dapat mengolah makanan sendiri. Berbeda kalau dibandingkan dengan hewan ya. Hewan itu tidak bisa mengolah makanan sendiri. Ciri berikutnya adalah sel bertipe eukariotik. Ya. Jadi tipe sel makhluk hidup itu ada dua, yaitu eukariotik dan yang kedua adalah prokariotik. Eukariotik itu sel yang inti selnya itu sudah memiliki membran inti sel. Sedangkan yang prokariotik itu organisme yang inti selnya belum memiliki membran ya. Contohnya adalah bakteri ya, yang termasuk kingdom Monera itu termasuk kategori sel bertipe prokariotik. Sedangkan tumbuhan ini sudah bertipe eukariotik. Yang ketiga, tidak bisa bergerak aktif ya, jadi tidak bisa bergerak aktif seperti hewan. Gerakannya terbatas ya, ada gerakan tapi sangat terbatas. Ini juga merupakan salah satu ciri ya, salah satu ciri dari. Yang kedua, sekarang kita bahas klasifikasi. Kingdom Plantae itu dibagi menjadi 3 divisi. Jadi tidak banyak ya, hanya 3 divisi saja. Kita lihat yang pertama adalah divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ini yang akan kita bahas semuanya ya. Dan lagi untuk video kali ini kita akan membahas tentang divisi Bryophyta ini dulu. Berdasarkan cara reproduksinya, tumbuhan dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, ini berdasarkan cara reproduksinya. Ada 2 kelompok, yaitu tumbuhan berspora. Tumbuhan berspora ini berkembang biak dengan spora. Nah, ini meliputi dari 3 divisi tadi, itu meliputi 2 divisi, yaitu divisi Bryophyta, lumut, dan divisi Pteridophyta, tumbuhan paku. Nah, itu. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan berbiji. Ini berkembang biak dengan biji. Nah, ini dari 3 divisi tadi,
yang masuk adalah divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, pengelompokan yang lain adalah berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh xilem dan floem. Ya, ada tidaknya jaringan pembuluh itu xilem dan floem. Ini juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, Tracheophyta, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh. Maka ini ada kata A ya. Tracheo itu ya jaringan pembuluh ya. A berarti tidak. Yang termasuk kelompok ini adalah divisi Bryophyta atau lumut. Kelompok yang kedua adalah kelompok Tracheophyta. Ini tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh. Dan yang termasuk dalam kelompok kelompok Tracheophyta ini adalah dua divisi, divisi Pteridophyta dan divisi Spermatophyta. Itu pembagian berdasarkan jaringan pembuluh. Baik, selanjutnya kita bahas lebih fokus lagi, yaitu divisi Bryophyta ya, divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut kita lihat nanti akan kita bahas ciri-ciri umum, kemudian habitat, kemudian reproduksi, kemudian klasifikasi dan peranan. Itu yang akan kita bahas satu persatu. Ini beberapa gambar dari Bryophyta. Kita lihat yang pertama adalah ciri-ciri umum ya, ciri umum Bryophyta. Ciri umum Bryophyta yang pertama, lumut umumnya merupakan tumbuhan kecil, biasanya hanya beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter saja. Jadi ukurannya memang kecil ya, lumut itu ukurannya kecil. Kemudian ciri yang berikutnya, tidak memiliki akar sejati, tetapi memiliki akar semu yang disebut dengan rhizoid. Ya, akar semu karena akarnya itu tidak memiliki xilem dan floem. Ciri yang berikutnya merupakan organisme peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Jadi, organisme Talus dan Cormus ya. Apa itu Talophyta? Talophyta itu organisme yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Cormophyta itu organisme yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Disebut sejati karena ada floem dan xilem ya, ada floem dan xilem. Nah, yang termasuk Talophyta itu ganggang, itu termasuk Talophyta. Nah, Cormophyta itu yang termasuk Cormophyta adalah tumbuhan paku, kemudian tumbuhan berbiji. Jadi tumbuhan lumut itu peralihan antara Talophyta dengan Cormophyta ya, dengan Cormophyta. Ciri berikutnya mengalami pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit ya, atau sebaliknya sama saja ini. Jadi karena ini kan pergiliran keturunan atau daur ya, sehingga bisa dibalik-balik. Generasi gametofit dan generasi sporofit ya. Generasi gametofit adalah generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin, maka namanya gametofit, itu dari kata gamet ini, sel kelamin. Generasi sporofit itu adalah generasi yang menghasilkan spora, maka namanya sporofit. Ciri yang lain dari tumbuhan-tumbuhan adalah fase yang dominan. Jadi fase yang dominan itu artinya fase yang lebih lama hidup ya. Tadi disebut bahwa lumut itu memiliki dua fase atau generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, itu memiliki lama hidup yang berbeda. Nah, yang lebih lama itu yang dikatakan merupakan fase yang dominan. Nah, tumbuhan lumut ini fase yang dominan adalah fase gametofit, yaitu fase pada saat pembentukan gamet. Jadi fase pembentuk gamet ini fase yang dominan. Sedangkan fase yang sporofit itu fase yang tidak dominan, artinya
hidupnya tidak lama. Ini jadi fase sporofit pada umumnya berukuran lebih kecil, berumur pendek, dan hidupnya tergantung pada gametofit. Jadi fase sporofit itu hidupnya dia tergantung pada gametofit, atau dikatakan dia menumpang ya pada generasi gametofit. Karena sporofit itu tumbuh di gametofit itu ya, di gametofit. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual ya, dengan spora. Sedangkan secara generatif itu dengan membentuk archegonium yang menghasilkan ovum dan antheridium yang menghasilkan sperma. Archegonium itu adalah alat kelamin betina, berarti dia menghasilkan ovum. Antheridium adalah alat kelamin jantan, berarti dia akan menghasilkan sperma. Itu secara seksual atau generatif ya. Nah, kemudian nanti ovum dan sperma akan bertemu, akan terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Nah, zigot kemudian nanti akan tumbuh menjadi kotak spora sesuai dengan metagenesis yang ada pada tumbuhan lumut. Selanjutnya kita lihat habitat ya, atau tempat hidup dari tumbuhan lumut ini. Ini merupakan tumbuhan darat sejati. Dari lumut itu adalah tumbuhan darat ya, jadi tidak bisa dia hidup apabila tergenang air, tidak bisa. Kalau tergenang waktunya tidak lama masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau selamanya tergenang maka dia tidak bisa hidup, karena memang tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan darat. Tetapi memang hidupnya itu harus di tempat yang lembab ya, di tempat yang lembab, tapi tidak tergenang air. Lumut tumbuh di berbagai tempat ya, misalnya di bebatuan, tumbuhan yang mati dan sebagainya ya, atau di tanah dan sebagainya. Yaitu tempat-tempat yang lembab khususnya. Kalau tempat yang kering dia akan mati. Nah, lumut yang hidup pada tumbuhan ini disebut sebagai epifil. Epifil ya. Jika pada hutan banyak pohon dijumpai epifil, maka hutan demikian disebut sebagai hutan lumut. Ya, hutan lumut, tidak semua hutan itu tumbuhannya ditumbuhi lumut ya, tidak semua. Selanjutnya kita lihat reproduksi ya, reproduksi lumut. Reproduksi lumut itu bergantian antara fase seksual dan fase aseksual. Fase seksual itu adalah generasi gametofitnya, karena ini gamet itu sel kelamin ya, jadi ini seksual. Dan fase aseksual ini generasi sporofit, generasi penghasil spora, berarti dia generasi aseksual melalui pergiliran keturunan yang disebut sebagai metagenesis. Jadi ada dua fase, seksual dan aseksual, atau generasi gametofit dan generasi sporofit. Kita lihat secara umum ini metagenesis lumut. Ini seperti ini. Ini merupakan daur, jadi bisa dimulai dari mana saja ya, dari mana saja. Kita mulai dari misalnya dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang dewasa dia akan menghasilkan orzygonium dan antheridium. Jadi alat kelamin betina dan alat kelamin jantan. Orzygonium itu alat kelamin betina, antheridium alat kelamin jantan. Orzygonium akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium akan menghasilkan sperma. Kemudian sperma dan sel telur apabila bertemu akan terjadi pembuahan ya, dan menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan tumbuh menjadi kotak spora yang disebut sebagai sporogonium. Kotak spora di dalamnya tentu ada sporanya. Ya, kalau pecah dia sporanya akan keluar. Kemudian seperti ini ya. Spora ini kalau tumbuh di tempat yang cocok akan menjadi protonema. Protonema atau ini berkecambah spora itu ya. Kecambahnya lumut namanya protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini. Tumbuhan lumut yang dewasa akan membentuk alat kelamin jantan, alat kelamin betina, orzygonium, dan alat kelamin
jantan, antheridium, begitu seterusnya metagenesisnya. Tuh, secara umum metagenesis tumbuhan lumut itu seperti itu. Selanjutnya kita lihat ke klasifikasi tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3 kelas, tidak banyak, kelasnya hanya ada 3. Yang pertama kelas Bryopsida, lumut daun. Yang kedua kelas Hepaticopsida, lumut hati. Kemudian yang ketiga kelas Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Ada 3 kelas ini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kelas Bryopsida, lumut daun ya, bentuknya seperti ini. Seperti ini sama ini. Nah, yang kita lihat ini adalah lumut daun yang sudah dewasa. Sudah terbentuk kotak spora ini. Nah, ini ada kotak spora yang seperti ini ya, ini kotak spora ini. Sedangkan lumut daun yang masih muda itu yang belum muncul kotak spora ya beserta tangkainya ini. Maksudnya masih muda. Ini beberapa yang di bawah. Jadi kalau masih muda itu ya hanya seperti ini aja. Lumut daun disebut sebagai lumut sejati. Ya, lumut sejati. Bentuk tubuhnya berupa tumbuhan kecil dengan bagian seperti akar ya, batang dan daun. Bryopsida adalah kelas yang terbesar di antara anggota Bryophyta lainnya dan paling tinggi tingkat perkembangannya karena gametofit dan sporofitnya sudah terlihat ya dan tersusun secara kompleks ya, sudah lebih maju dibanding kelas-kelas yang lain. Ini beberapa bentuk ya, bentuk dari lumut Bryopsida. Contohnya ini yang pertama adalah Polytrichum juniperinum. Ini bentuknya seperti ini. Ini kita lihat struktur tubuhnya. Nomor 1 ini adalah Calyptra atau penutup kotak spora. Yang nomor 2 itu kotak spora, Sporogonium. Kemudian nomor 3 tangkai kotak spora. Yang keempat daun. Yang kelima rhizoid. Kemudian yang ini yang X ya. Ini adalah fase sporofitnya. Jadi 3, 1, 2, 3 ini semuanya adalah fase sporofit. Kemudian yang Y ini ya 4, 5 ini adalah fase gametofit. Tumbuhan lumut Polytrichum ini, lumut daun ini kalau masih muda dia hanya yang Y saja. Generasi gametofit ini seperti ini saja. Nanti kalau sudah dewasa akan membentuk tadi Antheridium dan Archegonium, kemudian terjadi pembuahan, kemudian bentuk zigot. Zigot inilah yang akan tumbuh ya, membentuk ini tangkai kotak spora dan kotak spora beserta kaliptranya ini. Seperti itu prosesnya itu. Nah, generasi sporofit ini itu nanti hidupnya tidak lama. Nanti setelah kotak sporanya pecah, sporanya keluar, dia akan kering. Tinggallah nanti generasi yang gametofit. Maka pada lumut itu generasi yang dominan adalah generasi yang gametofit ini. Gametofit. Yang sporofit umurnya pendek. Nanti setelah kotak sporanya pecah, ya sudah dia akan kering. Ini beberapa gambar yang lain sporofit ya. Sporofit. Ini Calyptra. Nah, tutup. Ini juga ini Calyptra, ini udah lepas. Ini kotak sporanya kelihatan. Nanti kalau pecah dia akan keluar sporanya. Contoh yang lain, lumut Bryopsida adalah sphagnum atau lumut gambut. Seperti ini. Ini yang ini di bawah ini ya. Itu banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera itu ya, lumut sphagnum. Ini juga sphagnum. Kita lanjutkan kelas yang kedua yaitu kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Kenapa disebut sebagai lumut hati? Karena bentuknya ini lembaran ya, lembaran lumutnya ini. Jadi tidak berdiri tegak seperti halnya lumut daun tadi, tapi ini bentuknya lembaran menempel di permukaan tanah.
Contoh yang populer adalah Markantia SP. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya lembaran seperti ini. Dirinya bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekuan ya. Kemudian terdapat rizoid berfungsi untuk menempel dan menyerap zat-zat makanan. Tidak memiliki batang dan daun. Kemudian sporofit pada umumnya lebih kecil, berumur pendek ya, seperti halnya tumbuhan yang lain. Sporofit itu semuanya berumur pendek dan hidupnya tergantung pada gametofit. Jadi tergantung dari gametofit hidupnya, seperti halnya tadi yang lumut daun itu, sporofitnya tergantung pada gametofit juga. Seperti ini lumut hati yang sudah dewasa akan membentuk gametofit dan antheridium dan arcegonium. Ini arcegonium alat kelamin betina, yang ini antheridium alat kelamin jantan. Seperti ini. Ini sudah dewasa ini ya. Kalau belum dewasa maka bentuknya lembaran saja, seperti ini aja. Nanti sudah dewasa muncul antheridium dan arcegonium. Ini arcegonium, ini bentuknya seperti payung ini ya. Ini arcegonium juga. Ini contoh arcegonium ya, di lumut daun yang ditumbuhkan di pot ya, ditumbuhkan di pot. Seperti ini arcegonium semua ini kebetulan alat kelamin betina. Kemudian nah ini berikutnya yang adalah berikutnya ini antheridium, ini yang alat kelamin jantan. Bentuknya berbeda. Kalau yang arcegonium itu lebih panjang-panjang lekuannya. Kalau ini lebih pendek ya, lebih pendek. Nah, rumbenya itu lebih pendek. Nah ini antheridium yang seperti ini. Kalau kita bandingkan yang ini adalah arcegonium, ini lebih panjang-panjang nih. Kemudian yang ini adalah antheridium yang jantan, alat kelamin jantan. Ini kalau dilihat dalamnya, di arcegonium akan terdapat sel-sel telur di sini yang kuning-kuning ini, sementara di antheridium akan terdapat sel-sel sperma. Nanti kalau bertemu akan terjadi pembuahan, membentuk zigot, kemudian nanti pada akhirnya akan membentuk kotak spora. Ya, membentuk kotak spora. Lumut ini, lumut hati ini ya, itu juga dapat melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu selain dengan spora ya, yaitu dengan membentuk namanya gema. Gema itu bentuk seperti mangkok yang ada di permukaan lumut hati tersebut ya, lumut hati tersebut. Seperti ini bentuknya, ini nah, seperti ini yang hijau ini ya, ini adalah gema ini. Ini nanti kalau terlepas dari induknya ini, dia akan tumbuh menjadi lumut yang baru. Ini namanya gema. Ini sama ini gema, seperti ini. Di dalamnya nanti akan tumbuh menjadi organ. Baik, kita lanjutkan kelas yang ketiga, yaitu kelas lumut tanduk atau kelas Anthocerotopsida. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang paling sederhana dari 3 kelas yang ada ya di Bryophyta. Bentuknya seperti ini. Yang contohnya adalah Anthoceros sp, contoh yang populer seperti ini. Ini yang menjulang ke atas ini adalah tangkai kotak spora ya. Ini sudah tumbuh, yang berarti gametofitnya itu yang bawah seperti ini. Berarti ini sporofit yang ke atas ini. Nih. Jadi sangat sederhana. Sangat sederhana ini juga. Yang ke atasnya adalah generasi sporofitnya, yang bawah itu gametofit yang di bawah seperti ini. Ciri yang lain, bentuk tubuhnya seperti lumut hati, berupa talus ya, lembaran, tapi lebih sederhana. Kemudian habitatnya daerah yang punya kelembaban yang tinggi, jadi ini harus kelembabannya itu harus lebih tinggi dibanding habitat lumut yang lain. Sporofit berupa kapsul memanjang, panjangnya 5-6 cm. Tadi yang menjulang ke atas tadi ya, itu adalah sporofit. Panjangnya hanya sekitar 5-6 cm.
Reproduksi secara seksual dengan membentuk antheridium dan arachegonium sama untuk semua lumut itu seperti itu, seksualnya ya atau generatifnya. Kalau ini antheridium dan arachegonium itu yang terkumpul pada lekukan sisi atas talus. Yang terakhir dari pembahasan kita ini kita lihat adalah peranan lumut. Peran lumut ini ada beberapa peranan lumut ya dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai vegetasi perintis. Ini penting untuk ekosistem yang terjadi kerusakan. Maka lumut ini menjadi organisme atau tumbuhan yang pertama kali tumbuh, gitu ya, perkali tumbuh itu di daerah yang mengalami kerusakan, yang mulai hidup kembali, maka yang pertama kali adalah lumut. Peran yang kedua adalah menyerap air sehingga mengurangi risiko banjir dan erosi. Yang ketiga, Marchantia sp bisa digunakan untuk obat radang hati atau hepatitis. Peranan yang lain ini Sphagnum sp bisa digunakan untuk bahan pembuatan perban ya, untuk pertolongan pada luka ya, perban itu. Itu peranan lumut ya, lumut yang ada di sekitar kita. Dan itulah pembahasan kita kali ini tentang tumbuhan dan fokus pada divisi Bryophyta. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.